Selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 8, yaitu pola bilangan. Pola bilangan. Apa arti pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Nanti akan Ibu berikan contohnya. Istilah pada pola bilangan adalah 1. Suku. Jadi suku itu adalah urutan bilangan, nanti disingkat U. Jadi kalau suku pertama berarti U1, suku kedua berarti U2, suku ketiga berarti U3. Sedangkan suku ke N adalah urutan bilangan ke N. Nah, nanti ini bisa dibuat rumus UN ya. Jadi urutan bilangan ke N atau suku ke N kita tulis UN. Di sini Ibu akan berikan contoh pola bilangan, tapi juga sekalian Ibu berikan atau Ibu ulangi jenis-jenis bilangan supaya kalian tidak lupa. Nah, contoh lanjutkan 3 bilangan lagi. Untuk yang pertama supaya kalian tidak lupa, kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bertambah 1. Terus begitu pasti kamu bisa melanjutkannya. Hanya Ibu menekankan di sini bilangan yang dimulai dari 0 adalah termasuk bilangan cacah. Jangan lupa ya. Jadi bilangan yang dimulai angka 0 adalah termasuk bilangan cacah. Nah, kamu bisa melanjutkan di sini setelah 5 pasti 6. Kemudian 7, kemudian 8. Kemudian yang kedua, ini mudah sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pasti berikutnya 7, 8, 9. Nah, yang Ibu tekankan di sini supaya kamu nggak lupa, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, mulai dari 1 ya, itu termasuk bilangan asli. Jadi kalau mulai dari 0 itu bilangan cacah, mulai dari bilangan 1 adalah asli. Kemudian yang ketiga, 2, 4, kemudian 6, 8. Nah, ini bertambah 2, bertambah 2 terus. Nah, pasti selanjutnya juga bertambah 2, itu polanya. Maka berikutnya pasti 12, kemudian 14, kemudian 16. Nah, bilangan apakah itu? Bilangan yang kalau dibagi 2 habis itu adalah bilangan genap. Genap, jangan kebalik ya nak. Kemudian untuk contoh yang keempat, 1, 3. Nah, ini juga bertambah 2. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, pasti berikutnya pasti 11, kemudian 13, kemudian 15. Nah, bilangan yang kalau dibagi 2 sisa atau sisanya 1 itu adalah bilangan ganjil. Nah, berikutnya untuk contoh yang kelima, 3, 6, 9, 12. Kalau kamu perhatikan ini selalu bertambah 3. Nah, ini kita sebut bilangan kelipatan 3. Kelipatan 3. Nah, kalian bisa menentukan bilangan kelipatan lain. Misalkan kelipatan 2. Kelipatan 2 ya ganjil termasuk kelipatan 2. Kalau kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, kemudian 16 dan seterusnya. Nah, untuk yang nomor 5 tambah 3 berarti pasti ini menjadi 18, tambah 3 lagi 21, tambah 3 lagi 24. Kita lanjutkan contoh yang ke-6. 0, 1, 4, 9, 16. Nah, kalau misalkan kita pakai plus, ini plus 1, ini plus 3,
ini plus 5. Nah, berikutnya pasti plus 7. Berikutnya pasti plus 9. Pasti 25. Nah, kemudian plus 11, 36. Kemudian plus 13, 49. Nah, selain seperti ini bisa juga ini didapat dari 0 pangkat 2. Ini 1 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. Ini 3 pangkat 2. Dan berikutnya ini 4 pangkat 2. Kemudian ini 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2. Nah, bilangan-bilangan yang seperti ini kita sebut bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Sekarang untuk berikutnya, nomor 7. 0, 1, 8, kemudian 27. Kalau kamu lihat polanya tambah 1, tambah 7, kemudian tambah 19. Oh, susah sekali kalau begitu. Nah, kita pakai cara lain. Oh, 0 itu sebenarnya dari mana? 0 itu 0 pangkat 3. 1 itu dari mana? 1 pangkat 3. Nah, 8, 2 pangkat 3. Setelah itu 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, pasti berikutnya 4 pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Berikutnya pasti 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5, 125. Berikutnya 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6, 216. Nah, bilangan-bilangan seperti ini kita sebut bilangan pangkat. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya adalah pangkat 3. Jadi bilangan pangkat 3 atau bilangan berpangkat 3. Kemudian nomor 8. 2, 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 17. Nah, kalau kita lihat ini tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 4, kemudian tambah 6. Nah, tidak berpola ini sebenarnya. Nah, sebenarnya untuk nomor 8 ini bilangan-bilangan seperti itu disebut bilangan apa? Nah, 2 itu didapat dari 1 kali 2, 3 itu 1 kali 3, 5 itu 1 kali 5, 7 itu 1 kali 7, 11 itu 1 kali 11. Nah, kenapa tidak ada angka 6? Nah, karena angka 6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, bilangan-bilangan yang mempunyai 2 faktor saja disebut bilangan prima. Ini yang disebut bilangan prima. Nah, setelah 17 berapa? Setelah 17 adalah 19. Coba kalau 18, 18 bisa 3 kali 6 ya. Bisa 1 kali 18, bisa 2 kali 9. Maka 18 enggak termasuk. Nah, 19. Karena 19 hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan 19. Kemudian setelah 19 berapa? Apakah 21? Oh, tidak. 21 itu bisa 3 kali 7, bisa 1 kali 21. Maka bukan termasuk bilangan prima. Nah, tapi kalau 23 termasuk bilangan prima. 25 apakah masuk? Tidak, karena bisa 5 kali 5. Nah, berapa bilangan lagi? 27 tidak bisa karena 3 kali 9. Nah, setelah 27 berapa? Nah, baru 29 karena 29 hanya bisa 1 kali 29. Nah, bilangan-bilangan yang punya 2 faktor disebut bilangan prima. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-9.
1, 1, 2, 3, 5. Nah lah, kalau kamu lihat 1 ke 1 itu tambah 0, 1 ke 2 tambah 1, tambah 1, tambah 2. Nah, bingung kan polanya? Nah, sekarang kita berpikir bagaimana caranya. Kalau kamu perhatikan di sini 1, 2, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. Oh, 1 tambah 1, 2. Nah, berarti kita sudah mendapatkan polanya. Berarti dengan menambahkan 2 bilangan di depannya. Berarti pola berikutnya, nah berarti adalah 8 didapat dari 3 tambah 5. Setelah itu 13, karena 5 tambah 8. Setelah itu 21. Nah, pola bilangan seperti ini itu disebut barisan atau bilangan. Kita tulis barisan ya. Barisan Fibonacci. Ingat ya, jadi bilangan yang menambahkan 2 bilangan di depannya disebut bilangan Fibonacci atau barisan Fibonacci. Nah, untuk berikutnya nomor 10, nomor 11 ini sudah tidak ada namanya, kita tinggal menuliskan polanya. Kalau kamu lihat dari 2 ke 6, dari 6 ke 18. Oh, dari 2 ke 6 berarti kita bisa mendapatkan ini kali 3. Ini juga kali 3. Nah, berarti berikutnya adalah kali 3. Berapakah 18 kali 3? 54. Kemudian 54 kali 3 berapa? 54 kali 3 162. Kemudian kita kalikan lagi 3. 162 kali 3 6, kemudian 18, sisa 1, 486. Jadi polanya kita kalikan dengan 3. Untuk yang nomor 11, 3 ke 9. Mungkin kamu, oh ini kali 3, setelah itu kali 2, setelah itu kali berapa, bingung kan? Nah, kalau bingung kamu coba kita pakai tambahkan. Ini tambah 6, ini tambah 9. Berikutnya, oh ternyata ini tambah 12. Ini tambah 3 tambah 3. Oh, berarti berikutnya adalah tambah 15. Berapakah setelah 30 tambah 15? 45. Setelah itu berarti tambah 3 lagi, tambah 18. 45 tambah 18 berapa? 63. Nah, setelah tambah 18 tentunya tambah 21. Berapakah setelah tambah 63 tambah 21? Adalah 84. Inilah pola bilangannya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang ke-12, 13, dan 14. Sekarang yang nomor 12. 0, 3, 8, 11, 16. Kamu lihat polanya di situ. 0 ke 3, berarti ini tambah 3. 3 ke 8 tambah 5. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 16 tambah 5. Oh, berarti polanya sudah ketemu. Berarti setelah tambah 5 tambah 3, yaitu 19. Setelah tambah 3 tambah 5. 19 tambah 5 24. Oh, setelah tambah 5 tambah 3 lagi, berarti 27. Jadi polanya tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5, begitu ya. Kemudian contoh yang ke-13. Setelah 5 4. Setelah 4 9. Setelah 9 8. 8 13. Kita lihat polanya. Setelah 5 4. Ini kurangi 1. Setelah itu ini tambah 5. Oh, ini kurangi 1. Kemudian ini tambah 5 kurangi 1
tambah 5. Oh, berarti sudah ketemu polanya ya. Tambah 5 kurangi 1 begitu. Berarti setelah tambah 5 kurangi 1 berarti 16. Setelah itu tambah 5. Nah, tambah 5 berarti 21. Nah, setelah 21 kurangi 1 berarti 20. Ya, kita ulangi ya. 16 tambah 5 21, setelah itu kurangi 1 20. Nah, sekarang contoh yang ke-14. 1 3 4 7 9 13. Kalau kita lihat ini tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Saya rasa bingung kamu ya. Coba sekarang kita pakai cara lain. Kita pakai sistem yang loncat-loncat coba ya. 1 ke 4 ini tambah 3. 4 ke 9 kita pakai loncat-loncat ya. Ini tambah 5. Nah, ini tambah 7. Berarti setelah itu kita bisa menemukan angka di sini. Oh, tambah 9. Berapakah 16 tambah 9? 25. Sekarang kita lihat yang atas. Dari 3 ke 7. Ini ternyata tambah 4. Dari 7 ke 13. Tambah berapa? Tambah 6. Kita loncat lagi. 13 ke 21 ini tambah 8. Kalau begitu kita bisa menemukan pola berikutnya. Setelah tambah 8 berarti tambah 10. Berarti di sini 21 tambah 10 adalah 31. Nah, di sini adalah mengikuti pola di bawahnya. Oh, tambah. Setelah tambah 9 tambah 11. Berarti 25 tambah 11 adalah 36. Inilah pola bilangan untuk nomor 14. Jadi kalian perlu berpikir ya. Nah, supaya kalian lebih bisa, Ibu berikan latihan soal. Semoga kalian menjadi lebih bisa ya. Ya, latihan soal yang pertama 192, 85, 79. Nah, kamu cari 3 bilangan berikutnya. Kemudian yang kedua 3, 4, 7, 11, 18. Kamu cari 3 bilangan berikutnya. Yang ketiga 2, negatif 6, 18, negatif 54. Kamu cari 3 bilangan berikutnya. Yang keempat 3, 4, 8, 8, 15, 14. Cari bilangan berikutnya. Yang kelima 5, 10, 8, 13, 11. Cari pola bilangan berikutnya. Nah, kalian cari pakai cara-cara bisa tambah, bisa kali, bisa sistem loncat, begitu ya nak ya. Silahkan kalian kerjakan. Semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.